terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Pak Verwa Anjar Kusuma, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami kehadiran kami di sini ingin mempresentasikan makalah PPT Pancasila dalam sejarah. Kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan kelompok kami. Next. Anggota yang pertama ada Cecilia Dwi Artanti, lalu Nur Aisyah, Zidana Akbario, Nayara Amaranisa, Revan Variatala, Fiora Ananta, Putri Liana Sari, Dias Firaning Lintang, Andra Prasetyo, Aurelia Sarastia, Utari Rama Yuliana, dan Khairunnisa Asyalwa. Lalu lanjut ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila terdiri dari 5 sila yang dirumuskan sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila berakar dari budaya, agama, dan tradisi bangsa Indonesia yang beragam. Sejarah adalah rangkaian peristiwa yang saling terkait. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Sebagai fondasi negara, Pancasila menjadi sumber hukum, pedoman moral, dan arah pembangunan nasional. Tanpa Pancasila, Indonesia akan kehilangan arah dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Next, lanjut yang materi berikutnya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila merupakan pedoman hidup dan dasar filsafat bangsa Indonesia, memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum, menjadi arah dan landasan dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa. Warga negara wajib menaati hukum dan berpartisipasi dalam pemerintahan seperti melalui pemilu. Pancasila lahir dari semangat persatuan bangsa yang beragam dan perjuangan para pendiri negara terutama Soekarno. Mempelajari sejarah Pancasila penting untuk memahami identitas, nilai, dan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila menumbuhkan cita tanah air, solidaritas sosial, dan kesadaran sejarah yang memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Era prakemerdekaan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan persatuan bangsa, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika masa era prakemerdekaan, penduduk Jepang memberi ruang bagi lahirnya BPUPKI pada tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara. Ir Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Rumusan awal Pancasila juga tercantum dalam Piagam Jakarta, meskipun kemudian diubah untuk menjaga persatuan bangsa. Periode ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil konsensus dan musyawarah dari seluruh elemen bangsa. Saat pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di hadapan rakyat. Pembacaan proklamasi ini menandai resmi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajah. Kemudian, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila secara resmi tercantum sebagai dasar negara dengan susunan sila yang kita ketahui, yaitu 5 sila. Kemudian, perubahan dari sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini diubah karena jika tidak diubah akan menyebabkan kontroversi dan masyarakat yang non-Islam mungkin akan merasa terdiskriminasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka sila pertama diubah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki agama beragam. Kemudian, masa awal kemerdekaan penuh dengan konflik pemberontakan PKI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan agresi militer. Ketiga konflik ini menggambarkan betapa sulitnya masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana pemerintah harus menghadapi tantangan berupa pemberontakan ideologis dan agresi militer Belanda. Kemudian Pancasila berperan penting sebagai pemersatu bangsa dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Pancasila menjadi simbol persatuan yang menghubungkan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda.
Selanjutnya itu ada era Orde Lama, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966, ditandai dengan 3 sistem, yaitu demokrasi, liberal, parlementer, dan terpimpin. Banyaknya pemberontakan terjadi, yaitu DI atau TII, PRRI, RMS, PKI Madiun pada tahun 1948, dan G30 SPKI pada tahun 1965. Soekarno mengusung konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menjaga keseimbangan publik. Pada 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila setelah G30 SPKI. Pancasila di era ini sering ditafsirkan sesuai kepentingan politik para penguasa. Era Orde Baru dimulai sejak Supersemar 11 Maret 1966. Soeharto memegang kendali pemerintahan. Pancasila diposisikan sebagai ideologi tunggal melalui kebijakan Asas Tunggal 1985. P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Diwajibkan di sekolah, kampus, ASN, dan militer. Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan, namun pelaksanaannya cenderung represif. Pancasila disakralkan sehingga tidak boleh dikritik, bahkan dianggap lebih tinggi dari agama. Lalu lanjut di era reformasi. Pada reformasi tahun 1998, menjatuhkan Orde Baru dan membuka era demokrasi baru di Indonesia. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di era globalisasi, Pancasila penting untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Pancasila tetap menjadi panduan moral, etika, hukum, dan identitas nasional bagi generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama yaitu pemberontakan DITII. Pemberontakan ada 5 sejarah. Yang pertama yaitu pemberontakan DITII Jawa Barat, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh SM Kartosuwirjo. Intinya gerakan ini muncul karena penolak. Yang kedua ada di Jawa Tengah pada tahun 1949 sampai 1950-an yang dipimpin oleh Amir Fattah. Latar belakangnya terjadi karena kecewa terhadap pemerintah dan perjanjian Renville. Yang ketiga terjadi di Aceh pada tahun 1953 sampai 1959 yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Barre. Penyebabnya adalah kekecewaan karena Aceh digabung ke Sumatera Utara dan janji penerapan syariat Islam tidak ditepati. Yang keempat ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1953 sampai 1965 dipimpin oleh Kahar Muzakar. Penyebabnya terjadi karena penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan ketidakpuasan mantan gerilyawan. Terakhir terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 sampai 1963 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Penyebabnya adalah kecewa terhadap reorganisasi militer. Selanjutnya ada kerusuhan 1998. Kerusuhan terjadi di era Orde Baru. Kerusuhan ini terjadi pada 13-15 Mei 1998, terutama di Jakarta, Medan, dan Solo. Saat ini sedang mengalami krisis ekonomi parah, seperti harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Puncaknya adalah setelah terjadinya penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 yang memicu kemarahan besar di masyarakat. Akibatnya terjadi kerusuhan besar-besaran seperti pembakaran, penjarahan, dan kekerasan terhadap warga sipil, terutama etnis Tionghoa. Ribuan orang menjadi korban. Tekanan rakyat akhirnya membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Inilah awal dari era reformasi, ketika rakyat mulai menuntut perubahan di berbagai bidang.
Setelah kerusuhan itu, pemerintah melakukan banyak langkah perbaikan atau solusi seperti reformasi politik agar kekuasaan terpusat dan pemilu lebih demokratis, reformasi hukum dan HAM untuk mengusut pelanggaran serta melindungi korban. Lalu ada perbaikan ekonomi agar kondisi ekonomi masyarakat kembali stabil. Dan yang terakhir, penghapusan diskriminasi terhadap minoritas, terutama etnis Tionghoa, supaya tidak ada lagi perbedaan perlakuan antar warga. Selanjutnya ada pencalonan Bobi. Pencalonan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan menjadi bagian dari kelanjutan dinasti politik Presiden Jokowi. Setelah Gibran di Solo, kini Bobi maju di Medan dengan dukungan 8 partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Gerindra. Strategi Bobi terlihat melakukan politik dan partai maupun lembaga non-partai, terutama pelaku UMKM, serta kegiatan bukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun, tantangan Bobi cukup besar karena elektabilitasnya di Medan tidak sekuat Gibran di Solo, terutama di wilayah Medan Utara yang banyak dihuni kelompok Islam konservatif yang cenderung tidak mendukung Jokowi. Meski begitu, pembangunan infrastruktur di Sumatera dan efek popularitas Jokowi membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Bobi. Secara keseluruhan, citra Bobi sebagai bagian dari keluarga Jokowi memberi keuntungan besar dalam hal popularitas dan jaringan politik, meski tidak menjamin kemenangan. Modal sosial terbesar Bobi tetap berasal dari nama besar keluarga presiden yang membuka jalan bagi karir politiknya di Medan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pancasila adalah dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari budaya dan sejarah. Sejak sebelum kemerdekaan hingga kini, Pancasila berperan menjaga persatuan menjadi dasar hukum moral dan politik. Tugas setiap warga negara adalah memahami dan mengamalkan Pancasila demi persatuan dan masa depan bangsa yang adil dan bermartabat. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.